Visi dari Untirta yaitu terwujudnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Universitas Smart and Green, di mana universitas yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Yang selanjutnya yaitu analisis visi Untirta, di mana visi Untirta ini sudah mengungkapkan sektor organisasi dan apa yang ingin dicapai, yaitu menjadikan universitas sebagai unggul dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Futuristik dari analisis visi Untirta, di mana terdapat target waktu pada tahun 2030 yang menunjukkan orientasi masa depan dalam jangka panjang. Keunikan dari analisis visi Untirta itu di mana Fresh, Integrate, Smart, and Green menjadi ciri khas sekaligus keunggulan kompetitif Untirta. Terdapat 4 misi Untirta. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai jawara serta berdaya saing tinggi pada level nasional dan global. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, unggul, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global. Yang ketiga, memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional di tingkat nasional maupun global dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, bahasa seni, dan sastra. Keempat, menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien, serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan dan berwawasan lingkungan. Nah, selanjutnya adalah analisis misi Untirta. Untuk misi 1, misi ini sudah jelas menggambarkan peran Untirta sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berfokus menghasilkan lulusan berkompeten dan berkarakter jawara. Dalam pelaksanaannya, misi ini memberi ruang bagi inovasi dalam metode pembelajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa, sehingga proses belajar menjadi lebih kreatif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Keunikan misi ini terletak pada nilai jawara yang menjadi identitas khas Untirta dan membedakannya dari universitas lain. Agar pelaksanaannya lebih terukur, diperlukan indikator seperti IPK lulusan, tingkat serapan kerja, dan kepuasan pengguna secara keseluruhan. Pernyataan misi ini sudah jelas dan mudah dipahami karena langsung menggambarkan arah pendidikan Untirta. Selanjutnya adalah misi kedua, jadi Untirta menegaskan perannya dalam penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Misi ini menunjukkan ruang berkreasi yang luas bagi dosen dan mahasiswa untuk berinovasi melalui riset dan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat. Ciri khas misi ini terletak pada fokus riset berkelanjutan dan kontribusi daerah yang menjadi keunggulan Untirta. Untuk mengukur keberhasilannya diperlukan indikator seperti jumlah publikasi ilmiah, produk inovasi, dan program pengabdian masyarakat. Secara keseluruhan, rumusannya ini sudah jelas, sederhana, dan juga mudah diterjemahkan ke dalam program Tridharma Perguruan Tinggi. Misi ketiga, misi ini menegaskan peran Untirta dalam memperkuat jejaring nasional dan juga global. Misi ini memberi ruang bagi dosen, mahasiswa, dan mitra untuk berkolaborasi secara luas, tetapi perlu pedoman agar kemitraan ini lebih terarah. Keunikan misi ini terletak pada model kemitraan khas Untirta yang bisa membedakan dari universitas lain. Untuk mengukur keberhasilan, masih diperlukan indikator seperti jumlah MOU, publikasi bersama, dan program pertukaran mahasiswa ataupun dosen. Secara keseluruhan, pernyataan misi ini sudah jelas dan mudah dipahami karena langsung menggambarkan arah strategi kerjasama dari Untirta. Untuk misi yang terakhir, misi ini menegaskan pentingnya mutu terpadu dan tata kelola mandiri di Untirta. Misi ini memberi ruang bagi inovasi dalam manajemen mutu, tetapi tetap memerlukan batasan dan indikator yang jelas agar pelaksanaannya lebih terukur. Keunikan misi ini terletak pada fokus, mutu, dan juga lingkungan yang membedakan Untirta dari universitas lain, misalnya melalui penerapan standar ISO ataupun tata kelola. Untuk mengukur keberhasilan diperlukan indikator seperti target akreditasi, skor mutu, sertifikasi lingkungan, dan tingkat transparansi pengelolaan. Secara keseluruhan, pernyataan misi ini sudah jelas dan mudah dipahami. Komentar dan juga saran berdasarkan misi Untirta ini. Komentarnya yaitu keempat misi Untirta ini sudah menggambarkan arah pengembangan universitas dengan jelas, mencakup pendidikan, penelitian, kerjasama, dan juga tata kelola. Setiap misi ini menunjukkan komitmen terhadap mutu, karakter jawara, inovasi, dan kepedulian lingkungan. Rumusannya ini juga mudah dipahami dan mencerminkan semangat menjadi Integrated, Smart, and Green University. Namun, beberapa misi ini masih umum dan belum disertai ukuran keberhasilan yang spesifik, sehingga sulit untuk menilai sejauh mana pencapaiannya.
Saran dari kami, Untirta ini perlu menambahkan indikator kinerja yang terukur pada tiap misi seperti tingkat kelulusan, jumlah publikasi, kerjasama aktif, dan capaian akreditasi. Selain itu, penerapan nilai jawara serta prinsip mutu terpadu perlu dijaga secara konsisten di semua bidang agar misi ini tidak hanya menjadi pernyataan, tetapi benar-benar terlihat dalam tindakan dan juga hasil dari universitas. Yang pertama yaitu terlaksananya layanan pendidikan, pengajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan alumni dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas serta ditunjang infrastruktur yang memadai. Analisis sesuai dengan misi yaitu mendukung peningkatan mutu dan layanan pendidikan. Selanjutnya yaitu dapat dicapai dengan peningkatan kualitas dosen dan fasilitas. Selanjutnya fleksibel yaitu dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya yaitu memotivasi yaitu mendorong peningkatan layanan kampus, mudah dimengerti yaitu kalimat jelas dan sederhana untuk terkait langsung dengan visi misi Untirta, dapat diukur dari akreditasi kepuasan mahasiswa dan alumni terserap kerja. Selanjutnya kapan harus dicapai yaitu bertahap tiap tahun. Yang kedua yaitu terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan terpublikasi dengan reputasi nasional atau internasional, serta tercapainya relasi riset yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan sesuai dengan misi, yaitu mendukung Tridharma perguruan tinggi. Kemudian layak atau dapat dicapai yaitu realistis karena Untirta punya pusat riset. Selanjutnya itu fleksibel, dapat disesuaikan dengan bidang dan kebutuhan. Selanjutnya ada motivasi yaitu mendorong dosen dan mahasiswa aktif meneliti. Ada mudah dimengerti yaitu rumusannya singkat dan jelas. Terkait yaitu mendukung konsep Green and Smart University, dapat diukur yaitu dengan jumlah publikasi, paten, dan inovasi. Kapan harus dicapai yaitu jangka menengah sampai panjang. Selanjutnya yang ketiga itu terlaksananya peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan global di bidang iptek, humaniora, olahraga, dan seni. Visinya sesuai dengan riset yaitu sejalan dengan upaya Untirta menjadi universitas unggul di tingkat nasional dan internasional. Layak dicapai yaitu dengan jejaring dan reputasi, fleksibel bisa dikembangkan di berbagai bidang dan bentuk kerjasama yang berbeda. Memotivasi yaitu meningkatkan semangat kolaborasi, mudah dimengerti yaitu dengan bahasanya jelas. Terkait dengan perkembangan akademik dan reputasi dapat diukur dari jumlah MOU dan kegiatan bersama, dan kapan harus dicapai yaitu bertahap sesuai dengan Renstra. Selanjutnya yang keempat yaitu terlaksananya layanan prima dan meningkatnya kemandirian intuisi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN dan tata kelola yang baik dengan didukung dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, smart and green. Misi sesuai dengan misi yaitu sangat sesuai karena menggambarkan arah Untirta menuju kampus unggul dan berkelas internasional. Layak atau dapat dicapai yaitu dengan komitmen dan manajemen yang baik dalam mengelola sumber daya. Fleksibel yaitu bisa disesuaikan dengan teknologi dan kebijakan. Memotivasi yaitu mendorong profesionalisme dan inovasi. Mudah dimengerti yaitu kalimatnya singkat dan jelas. Berkaitan dengan tata kelola, mutu layanan, dan reputasi universitas di tingkat ASEAN. Dapat diukur yaitu dari peringkat layanan digital dan sertifikat bermutu, dan kapan harus dicapai yaitu targetnya jangka panjang. Secara keseluruhan, tujuan Untirta sudah dirumuskan dengan baik dan menunjukkan arah yang jelas menuju kampus yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Keempat tujuan tersebut sejalan dengan visi dan misi universitas yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan, pengembangan SDM, penelitian, serta kerjasama nasional dan internasional. Tujuan-tujuan ini juga realistis karena didukung SDM yang kompeten dan infrastruktur yang terus berkembang dengan rumusan yang mudah dipahami, fleksibel terhadap perubahan, dan memiliki indikator capaian yang terukur di bidang akademik, penelitian, dan tata kelola institusi. Nah, sarannya yang pertama, memperkuat digitalisasi dan inovasi kampus agar layanan pendidikan, penelitian, dan administrasi lebih efisien serta sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, yaitu ada meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset dan publikasi ilmiah, baik melalui pendanaan, pelatihan, maupun kerjasama dengan institusi nasional dan internasional. Yang ketiga, yaitu memperluas kemitraan strategis, tidak hanya dalam bentuk MOU, tetapi juga kerjasama nyata seperti program pertukaran mahasiswa, dosen tamu, dan penelitian bersama. Dan terakhir, yaitu mendorong pengembangan kampus berkonsep smart and green guna mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membacakan sasaran dan analisis sasaran. Jadi, sasaran strategis Untirta meliputi yang pertama, meningkatnya lulusan pendidikan tinggi, yang kedua, meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, yang ketiga, meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran, yang keempat, meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan dosen pendidikan tinggi. Nah, analisis sasaran yang pertama yaitu dari meningkatnya lulusan pendidikan tinggi. Ada spesifik. Nah, ini masih umum, belum menunjukkan aspek apa yang ditingkatkan seperti jumlah, mutu, atau daya saing. Nah, dari
measurable, belum ada indikator jelas seperti IPK, masa studi, atau serapan kerja. Selanjutnya dari achievable, bisa dicapai jika ada perbaikan kurikulum dan bimbingan akademik. Lalu ada relevan. Nah, ini tuh sesuai dengan tujuan utama universitas menghasilkan lulusan berkualitas. Selanjutnya ada time bound. Nah, di sini dari sasaran ini tuh belum ada batas waktu yang spesifik. Nah, analisis yang kedua yaitu meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi. Analisisnya pertama spesifik, ini cukup jelas yaitu peningkatan kompetensi dan profesionalitas dosen. Selanjutnya ada measurable, dapat diukur dengan jumlah dosen bergelar doktor, publikasi, atau sertifikasi. Lalu ada achievable, realistis dengan dukungan pelatihan dan program pengembangan SDM. Lalu ada relevan, nah ini sangat relevan dengan peningkatan mutu pembelajaran dan riset. Lalu yang terakhir ada time bound, ini perlu ditentukan target tahunan agar hasilnya dapat terukur. Selanjutnya sasaran yang ketiga yaitu meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Analisisnya yang pertama ada spesifik, ini sudah spesifik karena menekankan pengembangan kurikulum dan proses belajar. Lalu ada measurable, belum sepenuhnya terukur, perlu indikator seperti jumlah prodi, terakreditasi unggul, atau hasil evaluasi belajar. Selanjutnya ada achievable, bisa dicapai dengan revisi kurikulum dan pelatihan dosen. Lalu ada relevan, nah ini mendukung peningkatan mutu lulusan dan reputasi universitas. Selanjutnya yang terakhir ada time bound. Nah ini tuh sasarannya belum disebutkan secara jelas. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan pendidikan tinggi. Analisis yang pertama, yaitu ada spesifik. Nah ini masih umum, perlu dijelaskan apakah terkait sistem, SDM, atau prosedur. Yang kedua, measurable, belum ada ukuran pasti, bisa memakai hasil audit atau kinerja unit kerja. Selanjutnya ada achievable, mungkin dicapai dengan penguatan sistem digital dan manajemen internal. Lalu ada relevan, nah ini sangat relevan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan efisiensi lembaga. Lalu yang terakhir itu ada time bound, nah ini belum ada batas waktu pencapaian yang jelas. Nah, komentar dari analisis sasaran ini yaitu tatanan strategis Untirta sudah menunjukkan arah pengembangan yang baik, tetapi masih ada yang terlalu umum dan belum memiliki ukuran keberhasilan serta batas waktu yang jelas. Nah, sarannya yaitu Untirta perlu menambahkan indikator dan target waktu agar setiap sasaran lebih terarah, mudah dievaluasi, dan mendukung pencapaian visi universitas secara menyeluruh. Analisis selanjutnya yaitu analisis stat makro. Untirta merupakan kampus yang berada pada posisi yang cukup strategis jika dianalisis dari sisi sosial budaya. Untirta berada di wilayah Banten yang masyarakatnya memiliki karakter yang religius dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai lokal. Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam membentuk kampus yang tidak hanya berorientasi pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan etika dari mahasiswanya. Lalu jika dianalisis dari aspek teknologi, perkembangan digital dan juga kecerdasan buatan menuntut perguruan tinggi untuk beradaptasi agar pelayanan akademik dan juga proses pembelajarannya menjadi lebih modern dan efektif. Hal ini mendorong Untirta untuk terus mengembangkan sistem berbasis teknologi guna merespon kebutuhan zaman. Lalu analisis yang ketiga yaitu dari dimensi ekonomi dan lingkungan. Nah, pertumbuhan ekonomi di Banten ini cukup pesat, serta tersebarnya kampus-kampus di berbagai wilayah seperti kampus teknik yang ada di Cilegon yang berdekatan dengan kawasan industri sehingga dapat membuka peluang kerjasama yang luas baik dalam bentuk penelitian, pengembangan SDM maupun kegiatan praktik lapangan bagi mahasiswa. Selain itu, isu pelestarian lingkungan juga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kampus untuk menghasilkan inovasi berbasis keberlanjutan. Yang terakhir yaitu dari aspek politik dan regulasi, dukungan pemerintah terhadap pendidikan tinggi negeri, serta kebijakan Merdeka Belajar memberikan ruang bagi Untirta untuk memperluas jaringan kolaborasi, meningkatkan fleksibilitas kurikulum, serta mendorong mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang luas di luar kampus. Analisis selanjutnya yaitu ada analisis eksternal mikro. Aspek yang pertama ada ancaman pendatang baru dengan nilai sedang, karena hanya ada satu PTN di Banten dan yang lainnya itu adalah kampus swasta. Aspek kedua yaitu daya tawar pemasok dengan nilai sedang. Itu karena perguruan tinggi ini sangat bergantung pada sumber daya manusia yang berkualifikasi, tenaga ahli, serta mitra industri untuk mendukung mutu pembelajaran dan menarik bagi calon mahasiswa baru. Aspek yang ketiga itu daya tawar pembeli dengan nilai yaitu tinggi.
Kenapa tinggi? Karena mahasiswa dan orang tua sekarang ini semakin selektif dan juga menuntut kualitas lulusan yang terbaik, layanan yang cepat, transparansi biaya, serta fasilitas digital yang modern. Aspek selanjutnya itu ancaman substitusi dengan nilai sedang. Kenapa? Karena dengan meningkatnya popularitas kampus swasta, kelas daring, dan kursus sertifikat ini dapat menurunkan minat pada program reguler, yaitu PTN, itu TKA salah satunya. Aspek selanjutnya yaitu ada intensitas persaingan industri dengan nilai tinggi, di mana Untirta harus bersaing dengan reputasi dan akreditas universitas yang besar yang menawarkan kualitas dan jejaring industri yang lebih kuat. Selanjutnya yaitu analisis internal. Dalam aspek pemasaran, Untirta ini sudah memiliki citra kampus yang baik, sesuai dengan visinya yaitu sebagai healthy, integrated, smart, and green atau hit skill university yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global pada tahun 2025. Lalu pada aspek keuangan, Untirta sebagai PTN dahulu memberikan keleluasaan dalam pengelolaan anggaran. Namun, kerjasama dengan industri dan juga tentang riset itu masih perlu dimaksimalkan untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan. Selanjutnya itu pada aspek penelitian dan pengembangan, kualitas riset ini dalam Untirta masih harus ditingkatkan, terutama pada isu lokal di Banten. Namun tidak lupa juga dengan publikasi internasional masih harus perlu ditingkatkan juga. Dan selanjutnya pada aspek operasional dan logistik, sistem digital kampus di Untirta itu sudah berjalan cukup baik, namun pemerataan fasilitas dan integritas antar kampus itu masih menjadi tantangan. Selanjutnya ada aspek manajemen sumber daya manusia, di mana dosen dan tenaga pendidik di Untirta memiliki kompetensi yang baik, meskipun peningkatan kapasitas risetnya itu masih tetap harus dilakukan, ditingkatkan melalui pelatihan dan juga kolaborasi. Terakhir itu ada aspek teknologi informasi, sudah dimanfaatkan dengan baik, tapi keamanan data serta integrasi itu masih harus ditingkatkan. Dari tabel IFAS dapat dilihat bahwa total dari skor IFAS adalah 2,66, yang berarti kondisi internal Untirta ini berada pada kategori yang cukup kuat, namun belum optimal. Pada analisis internal strength, ada 3 aspek dengan bobot, rating, dan nilai tertinggi, yaitu pada citra kelembagaan sebagai green dan smart university, lalu kualitas SDM dosen atau tenaga kependidikan, serta fleksibilitas keuangan melalui 100% PLU. Sementara pada sisi kelemahan weakness, aspek dengan skor tertinggi yaitu pada ketidakmerataan infrastruktur digital, rendahnya publikasi internasional yang paten, serta branding atau promosi global yang masih belum optimal. Selanjutnya, di sini kami menampilkan tabel EVAS, yaitu External Factor Analysis Summary, yang berisi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi Untirta baik dari sisi peluang maupun ancaman. Untuk faktor opportunity atau peluang terdapat 5 poin utama. Yang ke-1, dukungan kebijakan pemerintah seperti program Kampus Merdeka dan MBKM memiliki bobot 0,13 dengan rating 4 sehingga menghasilkan skor 0,52. Ini menunjukkan dukungan pemerintah sangat besar dan memberikan dampak positif tinggi bagi pengembangan Untirta. Yang kedua, perkembangan teknologi digital dan AI di pendidikan tinggi dengan bobot 0,11, rating 3, dan skor 0,33. Ini menjadi peluang untuk memperkuat sistem pembelajaran berbasis digital. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dan industri di Banten dengan bobot 0,09 dengan rating 3 dan skor 0,27. Pertumbuhan ini membuka ruang kerjasama dengan sektor industri lokal. Yang keempat, potensi kerjasama dengan industri dan pemerintah daerah dengan bobot 0,09 dengan rating 4 dengan skor 0,36. Ini peluang besar untuk memperluas jejaring dan riset terapan. Yang kelima, meningkatkan minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi dengan bobot 0,08 dengan rating 3 dengan skor 0,24. Ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap layanan pendidikan Untirta masih tinggi. Hasilnya, total skor peluang adalah 1,72 dengan total bobot 0,5. Sementara untuk threats atau ancaman eksternal juga terdapat 5 poin. Yang ke-1, infrastruktur digital belum merata di semua fakultas dengan bobot 0,12, rating 2, dan skor 0,24. Ini menunjukkan masih ada gap fasilitas antar fakultas. Yang kedua, penelitian internasional masih rendah dengan bobot 0,09, rating 3, dan skor 0,27. Walaupun ada potensi, tapi kontribusi global masih terbatas. Yang ketiga, keterbatasan dana riset dan inovasi dengan bobot 0,09
rating 2, skor 0,18. Ini menghambat produktivitas riset. Yang keempat, publikasi internasional masih minim. Bobot 0,09, rating 2, skor 0,18, yang artinya Untirta masih perlu meningkatkan exposure akademiknya. Kelima, promosi dan branding internasional belum optimal. Dengan bobot 0,11, rating 2, skor 0,22. Ini menunjukkan perlunya strategi promosi yang lebih kuat. Total skor ancaman adalah 1,09 dengan total bobot 0,5. Sehingga, total keseluruhan nilai EVAS adalah 2,81. Berdasarkan hasil analisis dari tabel IVAS dan EVAS, didapatkan total nilai IVAS sebesar 2,66 dan EVAS sebesar 2,81. Kalau kita plot ke dalam diagram kuadran, posisi Untirta berada di kuadran 1, yaitu posisi strategi agresif. Yang artinya Untirta memiliki banyak kekuatan internal serta peluang eksternal yang besar untuk dikembangkan. Dengan citra positif sebagai Green and Smart University, Untirta memiliki sumber daya manusia berkualitas dan sistem digital yang semakin maju. Strategi yang sesuai untuk posisi ini adalah memanfaatkan peluang kerjasama, memperkuat riset dan inovasi, serta meningkatkan promosi internasional, agar reputasi Untirta makin dikenal secara nasional maupun global. Jadi, secara keseluruhan, posisi Untirta saat ini cukup kuat untuk terus berkembang dengan strategi yang agresif dan proaktif. Itu dia penjelasan dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.